Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami komunitas YouTuber Hongkong YouTuber Hipui Hongkong YouTuber Hipui bersama saya Diana Anzumi dan Pojok TKW. Pojok TKW Cece Jaya. Dan ini Diana Anzumi. Halo, jumpa lagi bersama saya di sini di channelnya Mbok Diana Anzumi ya. Bersama saya Pojok TKW. Pojok TKW. Wes iki gak usah terlalu kenceng. Paling suaramu perlu lah. Aku mungkin terlalu besar. Oke, selamat jumpa di Pojok TKW. Kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi hits, sesuatu yang lagi viral. Oke, karena kita juga pengen viral. Karena saya juga pengen viral ya Mbak ya. Tapi untuk pembahasan pertama kali ini, karena ini adalah masa bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, jadi teman-teman menjelang Lebaran biasanya kan ini ya Cece. Kita akan membahas tentang bagaimana sih kita mengatur keuangan menjelang Lebaran kan biasanya kita itu selalu kirim uang ke Indonesia ya Mbak ya. Kirim uang ke Indonesia mungkin kebutuhannya semakin banyak. Betul. Selain kebutuhannya semakin banyak dan kita mungkin memberikan bonus atau memberikan THR atau memberikan seperti angpau gitu kan kepada sanak saudara, keluarga, mungkin kerabat. Nah, itu ya untuk teman-teman yang dari fanspage 3 juta manusia, terima kasih sudah menonton. Saya Diana Anzumi dan Cece Jaya. Tetap stay tune ya, bawa teman-temannya kemari ke Laman Victoria Park, masih banyak tempat. Iya. Karena hari ini nggak hujan ya Mbak ya, jadi lumayan rame di sini dan menepati juga hari ini adalah masih bulan puasa, jadi mereka buka puasa bersama di sini. Puasa bersama, sholat taraweh dan selesai. Dan kali ini kita berdua, saya dan Cece, Pojok TKW ya, jangan lupa subscribe ya. Kalau Diana Anzumi teman-teman pasti tidak tahu. Jadinya saya suruh subscribe lagi. Ini kita akan membahas tentang bagaimana sih mengatur keuangan menjelang Idul Fitri atau Lebaran ya, tahun 2023. Karena teman-teman kan kebutuhan keluarga itu pasti banyak ya sih. Termasuk dirimu juga? Iya, aku udah 2 Lebaran ini, pokoknya setiap Lebaran itu lumayan pengeluarannya itu pas gitu ya. Banyaknya lebih banyak dari bulan-bulan biasa ya, jadinya mungkin beberapa kali lipat. Dan sekarang kan harga-harga itu kan di Indonesia larang toh Mbak, apa ya naik harga aku malah bahasa Jawa ini. Harga kebutuhan pokok di Indonesia naik itu dan normal ya, seperti di sini Lebaran Cina tuh juga naik loh Cece. Iya, tapi semua di Indonesia itu cari uangnya susah, tapi semua harga itu mahal gitu loh Mbak. Jadi kayaknya nggak imbang gitu loh. Nggak imbang dengan pendapatan. Jadi kalau nggak kita bantu dari sini, koyoke di Indonesia itu menggeh-menggeh ngono. Berarti yang di Indonesia sebenarnya juga harus pandai-pandai, harus pintar mengatur keuangan. Benar. Mungkin harus diprioritaskan. Ya, jadi kalau di Indonesia itu harusnya setahun sebelum Lebaran itu kalau tahu harga itu mahal, harusnya mulai menyisihkan uang Mbak. Kalau menurut aku loh ya. Jangan kebutuhannya itu diatur secara mendadak, terus nanti kepontal-pontal. Kepontal-pontal bahasa Indonesia ini apa? Terburu-buru ah. Maksudnya tergesa-gesa, seperti tergesa-gesa, seperti terburu-buru. Akhirnya kebutuhannya dilimpahkan, mungkin yang mencari uang di Hongkong, di luar negeri, mengira dan mereka mempunyai arti atau punya persepsi bahwa pendapatan kita di luar negeri itu lebih banyak dari mereka. Padahal kita sendiri di sini kebutuhan pribadi kan juga memenuhi sendiri kan, beli sendiri. Jadinya alangkah baiknya kita juga mengatur gitu. Maksudnya harus dijatah. Kalau kamu gimana? Maksudnya gimana Mbak? Menjatah untuk kiriman Lebaran itu kamu kasih berapa kali lipat atau lebih banyak, itu maksudnya kamu sudah jauh-jauh hari sebenarnya atau sudah jauh-jauh sebelum beberapa bulan itu sudah ada gitu. Iya, jadi saya itu beberapa bulan sebelum puasa saya itu sudah mengatur list-list Mbak. Berarti dicatetin ya? Saya catat nanti. Catatannya itu ora tak gowo, tapi ya karena terlalu panjang jadi nggak usah saya sebutkan di sini. Tapi yang jelas 3 bulan sebelum Ramadan itu saya sudah menghitung kira-kira detailnya nanti kira-kira uang yang akan keluar itu berapa, dan saya mulai menyisihkan Mbak. Iya, berarti karena kalau
mendadak gaji bulan ini enggak cukup. Iya. Karena 2 kali lipat gaji kalau ya, padahal di Hongkong gaji kita kan 4.730 ya, itu kan sekitar 8 juta 9 juta. Itu tergantung dari krusnya. Terus apalagi kita di situ tuh kan gaji 4.730 itu adalah gaji kotor, bukan gaji bersih. Dan kita harus membeli softtek. Nah kan nggak mungkin masa ayo yang punya suami kirim softtek ke istrinya di Hongkong kan nggak gitu. Sabun kita ya beli sendiri, softtek beli sendiri, sabun segala kebutuhan, kecuali yang majikannya memang memahami itu akan membelikan. Kalau saya sendiri juga beli sendiri. Yang kita sebutkan ini tadi adalah untuk majikan yang standar ya teman-teman. Jadi majikan yang tidak biasa, yang tidak memfasilitasi kebutuhan kita. Betul, yang tidak memfasilitasi kebutuhan kita. Jadi untuk majikan yang baik, yang mau memfasilitasi kebutuhan semua cecenya, ini nggak akan termasuk. Iya. Jadi dan itu dalam tanda kutip berarti. Dalam tanda kutip, tapi kalian juga boleh share, kalian boleh komen juga di sini, boleh ngasih pendapat, terserah lah. Yang penting positif gitu aja. Iya. Kan kita membahas bagaimana sih cara mengatur. Kalau aku sendiri sih ya memang segitu ya segitu, nggak akan aku tambahin dan nggak akan aku kurangin. Mungkin akan ada tambahan sedikit. Nah itu lagian kan kalau kita terlalu mungkin memberikan jatah yang berlebih, melebihi dari kemampuan kita, itu nanti kan juga kita sendiri yang sengsara gitu. Itu kadang-kadang itu kebanyakan orang rumah itu Mbak, mungkin bukan saya, mungkin bukan Mbak Diana ya, tapi rata-rata keluarga di Indonesia itu, mungkin CC di sana itu keluarga di Indonesia itu rata-rata itu mengejip nego apa Mbak? Mengandalkan jaga kiriman dari yang bekerja di Hongkong untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Kira-kira seperti itu. Iya, soalnya kan kapan hari itu ada di curhatan Facebook ya, katanya sudah dikirimin uang, padahal ini kan beberapa minggu mau Lebaran, istilahnya kan belum mendekati Lebaran, ternyata tuh uangnya sudah habis. Oh, sudah habis, kemanakan itu uang? Nggak tahu, dan katanya keluarganya gitu, katanya uang yang kamu kirim itu sudah habis, terus ada yang kirimannya sudah berkurang banyak untuk Lebaran. Nah itu teman-teman jangan terpengaruh atas maksudnya pembicaraan dari majikan tersebut sendiri. Kan sudah kita kirim, mau habis dan tidak kan ya mereka yang harus bertanggung jawab. Kadang ada yang sampai nangis, kenapa masih meminta uang lagi kiriman, padahal sudah aku kirim jauh-jauh hari, mungkin biar buat pegangan atau jangan terlalu mendadak mungkin. Tapi ya mungkin itu ada sebagian keluarga teman-teman di Indonesia yang kurang memahami. Saya juga nggak ngerasani dan tidak membicarakan keburukan. Tapi ini kan curhatan dari teman-teman deh, curhatan itu. Banyak itu kadang saya itu kan bingung, Cik. Kadang itu keluarga di Indonesia itu nggak ngerti gimana capeknya kita kerja di sini selama 1 bulan dan gimana capeknya kita itu untuk menyisihkan, untuk menata keuangan kita, Mbak. Iya, jadi mereka di sini itu kita kan memperbaiki nasib kita ya. Jadi keluarga yang di Indonesia itu ngertinya kerja di Hongkong gajinya banyak, dikirimnya juga harus banyak. Rata-rata itu mereka seperti menghitung, itu. Dan mereka menghitung itu gaji kotor, dan mereka belum memahami mungkin majikannya kurang memberikan makanan, majikannya kurang memberikan ini dan itu, dan teman-teman harus keluar kocek sendiri. Apalagi kan orang Indonesia itu banyaknya tuh nggak enakan. Jadi untuk berbicara sama majikan karena ya sudahlah. Sebenarnya jangan dibiasakan seperti itu, C. Harusnya jangan seperti itu. Jadi untuk mbak-mbak di manapun berada ya, pokoknya mbak-mbak TKW, mbak-mbak TKW semuanya atur keuangan kalian. Pokoknya sisihkan untuk tabungan kalian sendiri dan sisakan juga untuk orang di Indonesia, tapi jangan semuanya, ingat jangan semuanya dikirim. Kalian harus diatur ya, maksudnya kalian harus punya, kalian yang jelas itu kalian harus punya tabungan sendiri atas nama kalian sendiri gitu loh, Mbak. Jadi sewaktu-waktu kita ada kebutuhan mendadak, kita itu ada simpanan gitu. Jangan sampai nanti uang kamu itu kamu pulangkan semua ke Indonesia, pas kamu butuh mendadak kamu itu nggak punya. Yang repot kan ya kita sendiri gitu. Terus apalagi nanti mengatur keuangan, terus mungkin ada saudaranya yang pinjam, kalau mau dikembalikan secara tepat nggak apa-apa, terus akhirnya tidak dikembalikan meskipun itu saudara atau keluarga sendiri, akhirnya kan jadi rame.
Dan itu jadi bahaya sekali loh curhatan-curhatan. Benar, kalau masalah pinjam meminjam itu uang tidak mengenal saudara ya teman-teman. Nggak ada mengenal sahabat. Nggak ada sahabat, nggak ada kerabat. Uang itu adalah ya uang, kerabat ya kerabat. Wes beda jauh itu. Jadi kalau misalkan kalian berniat untuk meminjamkan uang kepada siapapun, batasi. Iya, batasi. Atau enggak gini aja, kalau aku punya prinsip gini, sejak ada kasus yang penipuan temen itu ya meskipun bukan aku sendiri, maksudnya dalam artian aku tidak meminjamkan data itu secara sendiri dengan sadar, tapi menyalahgunakan kan itu. Nah, itu akhirnya kalau ada temen yang mau pinjam gitu, aku